ونتعلم وتعليم وتذكر التذكير والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والأثر التمسك بكتاب الله وسنة الرسول العمل بهم ابتغى مرضاته وثوابه وسن عاقبة وقال مستنشا بنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين جميع التابعين بإحسان الدين أولياء علماء وشهداء وصالحين وشيخنا بالدين الله يولي درجات وجنة بركاتهم وأسرارهم أنوارهم ولكل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وخاتما الموت في أعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى كل صلاة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada karya Hujjatul Islam Barakatul Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa'ana bihi bi ulumi bid-darain amin. Masih dalam rangkaian ayat-ayat Jawahir yang sekarang kita masuk pada surah Al-Ankabut, itu surah ke-29 pada ayat yang ke-19. Itu firman Allah SWT, awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduh. Tidakkah mereka itu memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan kemudian Allah mengembalikannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di sini memberi informasi. Karena ini ayat 19 ini berada pada dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Itu dimulai pada ayat 16 itu Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya yang musyrik. Wa Ibrahim itu qala qaumi ibudullaha wattaqu dzalikum khalaqakum in kuntum ta'lamun. Ibrahim, dan ingatlah Ibrahim ya Rasul, ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, ubudullaha, sembahlah Allah, wattaquhu, dan takwalah kepada Dia, dzalikum khairul lakum, itu semua, engkau menyembah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah adalah lebih baik bagi kalian, la'alakum tattaqun, supaya kalian la'alakum in kuntum ta'lamun, itu baik bagi kalian jika kalian betul-betul mengetahui. Innama ta'budun min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sebab hanya saja yang kalian sembah ini berhala-berhala min dunillahi selain Allah, awthanan adalah berhala-berhala, wa takhluquna ifka, dan kalian mengada-adakan satu kebohongan dan mengatakan berhala ini begini begitu, mengadakan kebohongan atas nama Allah
Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah itu mereka tidak memiliki bagi kalian rezeki, tidak punya kekuasaan pada kalian untuk memberi rezeki. Fabtagu indallahi rizqa, maka carilah di sisi Allah rezeki itu. Wa'buduhu, sembahlah dia. Washkuru lahu, syukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, sebab hanya kepadanya kalian dikembalikan. Wa in tukadzibu, jika mereka masih mendustakan, wa Ibrahim, jika mereka masih mendustakan, faqad kadzdzaba umamun min qablikum, maka sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum kalian ini. Wa ma 'ala rasuli illal balagh, dan tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali al-balaghul mubin, penerangan, penyampaian yang nyata, penyampaian yang terang tentang syariat Allah, tentang tauhid. Tidak ada tugas para Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Adapun iman tidak beriman itu risiko masing-masing. Dan Allah menyampaikan di situ melalui Nabi Ibrahim, jika kalian mendustakan, maka umat-umat sebelum kalian pun sudah mendustakan nabi-nabinya masing-masing. Nah, kemudian di ayat 19 ini Allah menuntun Nabi Ibrahim untuk berhujjah, berdalil kepada kaumnya, mengemukakan argumen pada kaumnya. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Ya, Allah memberitahukan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah membimbing Nabi Ibrahim untuk membimbing mereka untuk menetapkan bukti daripada akhirat yang mereka ingkari itu dengan apa yang mereka saksikan dari penciptaan Allah setelah mereka tidak ada, kemudian Allah adakan. Setelah ada, Allah berjanji setelah mereka hancur akan dikembalikan. Maka mengembalikan yang ada itu lebih mudah. Mengembalikan yang sudah ada, yang sudah pernah ada, itu lebih mudah daripada mengadakan sesuatu yang sama sekali tidak ada. Ya. Maka Ibrahim pun membimbing mereka untuk melihat, mengambil pelajaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka lihat daripada penciptaan langit, bumi dan sebagainya. Maka Allah di sini mengisahkan tentang dialog Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan umatnya. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat kaifa yubdi'ullahul khalqa, bagaimana Allah itu memulai penciptaan, kemudian mengulang kembali penciptaan itu setelah dia hancur di hari kiamat. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya semua itu baik memulai penciptaan dari tidak ada ataupun mengulang penciptaan yang sudah pernah ada, itu semua bagi Allah mudah. Tidak bisa kita katakan ini lebih sulit bagi Allah daripada ini, atau yang ini lebih mudah bagi Allah daripada ini. Atau kita katakan ya itu kan bagi sudut pandang manusia seperti kita, ya secara logika kan lebih gampang mengulang kembali yang sudah pernah ada. Sudah pernah ada direnovasi daripada mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Itu lebih gampang memang. Itu menurut pemahaman kita, tataran manusia, makhluk. Tapi bagi Allah, Allah bilang inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah mudah semuanya itu. Tidak ada yang lebih gampang bagi Allah dari ini, atau ini lebih sulit bagi Allah dari ini. Semua bagi Allah itu gampang. Semua bagi Allah itu mudah. Itu seperti firman Allah di ayat yang lain, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang memulakan penciptaan, kemudian mengulangi penciptaan itu setelah hancurnya alam ini, dan itu lebih mudah bagi Allah. Maka kemudian Allah pun berfirman, melanjutkan daripada firman itu, qul siru fil ardi, katakanlah wahai Ibrahim, berjalanlah kalian di muka bumi ini, fanzuru, perhatikanlah oleh kalian, kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah memulakan penciptaan. Tsumma Allah yunshi'un nasy'atal akhirah,
Kemudian Allah mencipta nasy'atul akhirah, penciptaan yang lain. Itu pada hari kiamat, penciptaan yang semula, yang berbeda. Yang lain dari penciptaan yang awal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini penciptaan di kali yang lain. Sebagaimana Allah memulakan penciptaan di awal tanpa ada sesuatu, kemudian Allah mulakan, maka di akhirat nanti Allah akan menciptakan ciptaan yang lain atau di kali yang lain. Di kali yang kedua Allah adakan lagi yang hancur tadi itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ini serupa pula dengan firman Allah di ayat yang lain, itu di surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka, sanurihim ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, di seluruh penjuru ujung-ujung daripada alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan bahkan dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyan, sehingga menjadi jelas, lahum, bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Allah itu benar, atau Rasul SAW itu benar, atau Al-Quran itu adalah benar. Kami akan perlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di penjuru-penjuru alam semesta, bahkan dalam diri mereka sendiri, bahkan dalam diri kita sendiri terdapat banyak tanda kekuasaan Allah. Cuma kadang karena itu berada pada diri kita, kita tidak merasa, kita baru merasa yang ada di luar kita. Ya. Begitu juga seperti Allah juga menegaskan dalam firman yang lain dalam surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka dicipta tanpa sesuatu, ya. Ataukah mereka yang mencipta? Ini mereka itu yang disembah selain Allah, apakah mereka itu dicipta ataukah mereka yang mencipta? Am khalaqus samawati wal ardh, ataukah mereka merasa telah mencipta langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka semua tidak yakin, tidak meyakini kebenaran Allah SWT, kebenaran Rasul SAW, kebenaran pada hari akhir. Maka di situ Allah mengajak mereka merenung, qul siru fil ardi, berjalan kamu di muka bumi. Anzuru kaifa badal khalq, maka perhatikan bagaimana Allah mencipta, memulai penciptaannya, kemudian Allah timbulkan, Allah ciptakan satu penciptaan, pengadaan yang lain di kali yang lain di akhirat. Allah itu Maha Kuasa atas segala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Karena semua adalah milik Dia, semua ciptaan Dia, maka Dia berhak menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan merahmati siapa yang Dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Dialah semua itu dikembalikan nanti pada hari kiamat. Maka karena Dia semua adalah ciptaan Dia, Dia mencipta dari mula, Dia pula yang nanti akan mengembalikan, maka Dialah yang memutus segala perkara, bertindak menurut apa yang Dia mau. Fa'alu lima yurid, ya, Dia melakukan apa yang Dia mau, Dia kehendaki. Yahkum ma yurid, Dia pun menghukum menurut apa yang Dia kehendaki. La mu'aqqiba li hukmih, tiada yang dapat menganulir hukum keputusan Allah SWT. Wala radda li qadha'i, tiada yang dapat menolak keputusan Allah SWT. La yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun, Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tapi makhluklah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Lahul khalqu wal amr, maka hanya milik Allah lah segala penciptaan, dan hanya milik Dia segala perkara. Apapun yang Dia lakukan itu adalah keadilan Dia. Apa yang Dia lakukan terhadap makhluk ini, maka itu dengan keadilannya. Sebab mustahil Dia zalim, karena pengertian zalim itu adalah mendaya gunakan hak milik orang lain, sedangkan semua ini milik Dia, maka tidak mungkin Dia zalim. Karena Dia memiliki segala, Dia pemilik segala sesuatu. Bahkan di dalam riwayat dalam
riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, innallaha law 'adzaba ahla samawati wa ahla ardi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya saja Allah itu mau berkehendak untuk menyiksa seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, penghuni langitnya dia dan penghuni buminya dia, maka pastilah Allah akan menyiksa mereka, sedangkan Allah tidak mungkin zalim kepada mereka karena semua milik dia. Oleh karena itu Allah berfirman, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Ya. Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki dan Allah merahmati siapa yang dia kehendaki, dan hanya kepadanya lah tuqlabun, kalian dikembalikan di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki untuk mendapat rahmatnya, kita berlindung dari siksanya. Amin ya Rabbal alamin. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin, maka tidak ada bagi kalian selain Allah daripada pelindung. Wala nasir, tidak pula ada penolong selain Allah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh, tidaklah kalian itu bisa melemahkan kalian sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi ataupun di langit. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh wala fis sama', kalian tidak mungkin melepaskan diri dari azab Allah di bumi ataupun di langit, dan tidak ada bagi kalian pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, wa ma antum bimu'jizina fil ardh ay la yu'jizu ahadun min ahli samawati wa ardhi. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah. Ini kalau Allah berkehendak sesuatu pasti terjadi apa yang dia kehendaki, tidak mungkin ada yang melemahkan dia di bumi ataupun di langit. Bahkan Allah lah huwal qahiru fa huwal qahiru fawqa ibadih. Di ayat yang lain Allah menyatakan dialah Allah yang maha memaksa di atas seluruh hambanya. Ini pasti terjadi apa yang dia kehendaki. Segala sesuatu takut kepada Allah dan amat perlu kepada Allah, sedangkan Allah tidak perlu kepada selain sesuatu pun selain dia. Wa ma lakum min dunihi min waliyyin wa nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah berupa penolong, pelindung, wala nasir ataupun penolong selain Allah SWT. Bagaimana dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Tidak ada tempat mencari keselamatan, tidak ada tempat perlindungan dari Allah kecuali harus lari kepada Dia. Malja ya, tempat perlindungan. La malja'a wa la manja. Tidak ada tempat pelindung atau wala manja, tidak ada pula tempat keselamatan minallah dari Allah kecuali kepada Dia. Fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah SWT. Kalau orang lari dari macan, dia harus lari dari macan, menjauh. Tapi takut kepada Allah, dia takut kepada macan, lari menjauh dari macan. Takut pada hewan buas, dia menjauh. Tapi takut pada Allah, justru dia harus lari kepada Allah. Sebab tidak ada yang bisa melindungi dia kecuali Allah SWT. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepadamu darimu. A'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama ta'ala nafsi. Gimana? Ya? Berlindung iya kepadamu darimu. Berlindung kepadamu, ya. Mau berlindung dari Allah kepada siapa? Berlindung dari ya kepada Allah. Sama seperti lari bahasa berarti mendekat. Hah? Lari bahasa kan bukan menjauh. Ya fafirru ilallah. Ilah. Firru bukan minallah.
Fafirru minallah, bukan larilah dari Allah, enggak. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Kepada Allah itu berarti apa? Sudah jelas. Kemudian apa? Walladzina kafaru bi ayatillahi, ayat itu berhenti sampai situ di Jawahirul Quran. Karena hanya fokus pada ayat yang berisi tentang keagungan ma'rifatullah, tentang ma'rifatullah. Maka diutus sampai ayat itu. Di ayat 22. Ya, walladzina kafaru bi ayatillahi wal qaihi wa ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika hum adzabun alim. Orang-orang yang dia itu kafir terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap perjumpaan dengan Allah, dia ingkar, mereka itulah orang yang putus asa dari rahmatku, kata Allah, dan bagi mereka lah azab yang pedih. Waliyadzubillah min ghadabillah. Kemudian fragmen berikutnya kepada surat Al-Ankabut. Ada ayat 60. Ayat 60. Surat Al-Ankabut ayat 60. Itu firman Allah SWT, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa samiul alim. Dan betapa banyak daripada dabbah, makhluk yang melata, yang bernyawa, la tahmilu rizqaha, mereka semua tidak menanggung rezekinya, tidak membawa sendiri rezekinya, atau tidak mengurus rezekinya. Nggak bisa kita bayangkan kita membawa rezeki kita sepanjang hidup itu macam mana kalau kita membawa atau menanggung atau mengurus rezeki. Ya. Betapa banyak makhluk yang dabbah, makhluk yang melata, yang bernyawa, la tahmilu rizqaha, mereka tidak menanggung rezekinya sendiri. Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberi rezeki kepada dia, kepada mereka itu. Ya. Wa iyyakum, ya, ka'ayyin ay adadin katsir wa adadun katsirun min dabbatin. Ya, betapa banyak atau berapa banyak, maksudnya berapa banyak itu bukan pertanyaan, tapi banyak sekali, maksudnya adadun katsirun min dabbatin. Ini berapa banyak makhluk yang melata di muka bumi ini, ya, yang tidak membawa rezekinya sendiri. Allah yarzuqu wa iyyakum, Allah lah yang memberi rezeki dia dan juga kepada kalian. Ya. Allah lah yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluk itu dan juga kepada kalian, wahai manusia. Wa samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan diriwayatkan dari Anas bahwa Rasul SAW itu tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Bahkan dalam Bukhari dan juga yang lain, suatu kali beliau habis sholat asar berjalan cepat sekali ke rumah beliau. Lalu beliau kembali lagi kepada jamaah. Kemudian karena beliau melihat mereka kaget karena cepat-cepatnya beliau menjelaskan bahwa saya tadi teringat ada tibrin, lantakan daripada emas yang masih tersisa di rumah saya. Saya tidak suka untuk emas itu bermalam di rumah saya cepat-cepat keluarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau tidak mau ada kelebihan sesuatu yang menginap di rumah beliau. Karena keyakinan bahwasanya Allah SWT lah yang mengurus rezeki itu. Bahkan beliau sendiri SAW yang menegaskan bahwa lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, seandainya saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, dia pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore-sore dalam keadaan kenyang. Ya. Kita kalau almarhum Kiai Zainuddin MZ Allah yarham itu sering bilang ayam itu ya
Bondonya cuma kertok, ceker sama patok. Tapi bisa makan. Masa manusia yang punya akal, cerdas, takut tak makan. Ayam itu cuma bondo, ceker sama paruhnya. Ya makan. Kemudian bahkan di Ihya itu menceritakan satu sufi, para aulia, solihin, ya, sholat di belakang imam sekian tahun dia berjamaah. Si imam ini penasaran orang ini makan dari mana, ada kelihatan kerjanya. Ditanya sama imamnya, kamu ini makan dari mana? Terus tidak dijawab. Dibilang tunggu dulu sebelum saya menjawab, saya akan qadha sholat saya selama sholat di belakang kamu, karena kamu masih ragu akan rezekinya Allah SWT. Saya harus qadha sholat saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dan suatu kali diriwayatkan oleh ada satu riwayat bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan tidak ada sesuatu dari makhluk Allah yang menyimpan makanan kecuali manusia, tikus, sama semut. Lain itu tidak nyimpan makanan. Tidak ada makhluk Allah, kata Imam Sufyan, yang menyimpan makanan. Laisa syai'un min khalqillahi yukhabbi'u. Ya. Laisa syai'un min khalqillahi yukhabbi'u illal insan wal fa'ra wan namlah. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang menyimpan makanan kecuali manusia, tikus, sama semut. Jadi kita di Padang sama tikus sama semut. Laisa syai'un yukhabbi'u. Laisa syai'un min khalqillahi yukhabbi'u illal insan. Wal fa'ra wan namlah. Juga dikatakan bahwa dakhaltu ma'a Rasulillah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu kali, kata Abdullah bin Umar, saya masuk bersama Rasulullah SAW ke satu kebun dari Hawaitul Ansar, dari kebun-kebunnya orang Ansar di Madinah. Ja'ala Rasulullah SAW yalqutu rutab biyadihi wa yakul. Maka Rasulullah SAW mulai memunguti kurma rutab yang jatuh itu dengan tangannya, dan beliau makan kurma itu SAW. Maka bersabda Rasulullah pada Abdullah bin Umar, "Kul ya ibn Umar." Makanlah wahai putra Umar, wahai Abdullah bin Umar. Qala la ashtahiha ya Rasulullah. Saya tidak kepingin ya Rasul. Saya tidak lagi kepingin kurma. Tapi Rasul SAW bilang, "Lakin ya ashtahihi," tapi saya kepingin. Ini kata Rasul SAW, subuh keempat semenjak saya tidak makan makanan. 4 hari saya tidak makan. Ini subuh keempat baru saya dapat makanan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu inna lillah. Maka saya katakan inna lillah. Allahul musta'an. Ya, Allah lah tempat meminta pertolongan. Maka Rasul untuk mengobati keheranan Abdullah bin Umar itu, Rasul bersabda, "Ya ibn Umar, lau sa'altu Rabbi la atani mithla mulki Kisra wa Qaisar, ad'afan katsira, mudha'afah, ad'afan mudha'afah." Ketahuilah wahai Abdullah bin Umar, seandainya saya mau minta sama Tuhan saya, Allah akan beri saya lebih dari kerajaan Kaisar dan Kisra Persia berkali-kali lipat. Seandainya saya mau minta kepada Tuhan saya, Allah akan berikan kepada saya kekuasaan Kisra dan Kaisar, Kisra Persia dan Kaisar Romawi berkali-kali lipat. Akan tapi kata Rasul, walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Akan tapi saya hanya kepingin lapar sehari dan kepingin kenyang sehari. Fa kaifa bika ya ibn Umar?
bagaimana dengan engkau wahai Abdullah bin Umar, idza ammarta atau umirta wa baqita fi huthalatin nas yukhabbi'una rizqa sanatin wa yadhuful yaqin. Maka dikatakan, bagaimana dengan engkau wahai Ibnu Umar ketika kau diberi umur panjang, bapak kita, dan memang Abdullah bin Umar ya agak panjang usia beliau, dan kau baqita fi huthalatin, kau nanti akan tersisa pada sekelompok orang yang mereka sama dengan ampas. Fi huthalatin, kau akan hidup di antara ampas-ampas yang mereka menyimpan rizki selama setahun. Menyimpan rizki untuk satu tahun. Kita untuk berapa tahun? Untuk 1 tahun. Dan lemah keyakinan mereka, wahai Abdullah bin Umar. Lalu turun ayat ini, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak hewan yang melata atau makhluk hidup yang melata, yang bernyawa, tidak membawa rizkinya, Allah lah yang memberi rizki dia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Huwa Samiul Alim. Yang tidak manfaat, sudah sisa-sisa ya. Masa ampas mau dipakai kan? Nah, ampas itu dibuang. Ya. Engkau ini nanti akan tersisa pada, ini karena panjangnya umurnya, artinya generasi setelah beliau itu makin. Rasul kan sudah menjelaskan, la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman pun akan datang nanti kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Iya. Lebih buruk. Bagaimana sekarang untuk tawakal sebenarnya dulu? Tawakal sebenarnya dulu. Seperti burung atau tadi. Panjang ilmunya. Coba nanti kalau punya YouTube, lihat YouTube saya. Saya membahas tawakal tuh tidak kurang 20 episode. Tawakal toh. Kalau sekarang suruh menjelaskan tawakal 10 menit sulit ya. Kalau mau tawakalan tidak apa-apa saya jelaskan. Cuma tawakalan. Kalau mau tahu tawakal yang sebenarnya ya di Ihya itu. Saya membahas kitab Tawakkul itu di Ihya itu berapa episode. Nanti lihat. Tadi Imam Sufyan Yusuf As-Sauri. Iya. Kemudian dikatakan ayuhan nas. Dalam sabda yang lain, beliau SAW mengatakan, wahai manusia, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad amartukum bih. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali saya sudah perintahkan kepada kalian perkara-perkara itu. Sudah saya kasih tahu kalian. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka kecuali saya sudah perintahkan kepada kalian. Sudah saya ajarkan kepada kalian. Kata beliau SAW. Ya. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nari wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaytukum anhu. Dan sebaliknya tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian ke neraka, menjauhkan kalian dari surga kecuali saya sudah larang kepada kalian. Yang mendekatkan surga sudah saya perintahkan, yang menjauhkan dari surga, mendekatkan ke neraka sudah saya larang dari kalian. Kata Rasulullah SAW. Maka wa inna ruhal amin qad nafatha fi ru'i. Dan sesungguhnya roh yang dipercaya itu Jibril alaihissalam telah meniupkan dalam hatiku. Ini memberi wahyu dalam hatiku. Annahu laisa min nafsin tamut hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satu jiwa pun yang mati sampai dia menggenapi rizkinya yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Makanya di Daqiqul Akhbar itu kan diceritakan kalau malaikat maut itu datang, dia sudah berkata pada Yabna Adam, dia berkata pada orang yang mau dicabut nyawanya itu, wahai putra Adam, saya cari rizkimu di barat, di timur sudah tidak ada sekarang. Ini waktunya kau sudah menghadap kepada Allah karena rizkimu, jatah rizkimu sudah tidak ada. Itu sesuai dengan apa yang beliau sabdakan ini. Tidak ada ya satu jiwa pun yang mati. Laisa min nafsin tamutu illa hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satu jiwa pun mati sampai dia menggenapi rizkinya. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Rasul, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka takwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan perbaguslah caramu mencari rizki. Sebab tidak usah seolah Rasul mengatakan jangan
Kayak orang takut tidak kebagian. Semua jiwa itu tidak mungkin mati kecuali sampai digenapi rezekinya baru dia mati. Habis rezekinya baru mati. Tidak mungkin kamu tidak kebagian. Maka yang kamu harus lakukan kata Rasul, takwa, perbagus dalam mencari rezeki. Perbagus dalam ikhtiarmu. Maksudnya perbagus itu yang maksudnya yang halal, yang benar dalam mencari rezeki. Sebab semua itu sudah dijamin. Kita bukan mencari sesuatu atau mengikhtiarkan sesuatu yang belum Allah tentukan. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Wa la yahmilannakum istibta'ur rizki an tatlubuhu bima'asillah. Dan jangan sekali-kali mendorongmu. Jangan kata ini nasihat beliau SAW yang sangat sayang kepada kita. Beliau menasihati kita SAW. Jangan sekali-kali mendorongmu perasaan lambatnya rizkimu, perasaanmu. Beliau mengatakan perasaan, karena perasaan kita saja lambat. Sebenarnya rezeki itu tidak datang kecuali setelah waktunya datang. Jangan mendorongmu perasaanmu akan lambatnya rezeki untuk kamu mencarinya dengan maksiat kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali mendorongmu lambatnya atau terasa lambatnya rezekimu itu untuk mendorongmu untuk mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Fainaula yudrak ma indallah illa bi ta'atih, sebab tidak mungkin bisa dicapai apa yang di sisi Allah kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazallahu sanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul majaza nabiyan ummati, semoga Allah membalas Rasulullah SAW jasanya pada kita dengan jasa yang terbaik, balasan yang terbaik kepada umat. Balasan yang terbaik yang Allah berikan pada seorang nabi atas umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah wa anna yu'badun. Adapun pertanyaan tadi bagaimana caranya tawakal? Begini. Saya kasih modalnya saja. Saya cuma mengutip dari Ihya di kitab Tauhid wa Tawakkul. Kata Imam Ghazali, modalnya tawakal itu adalah tauhid yang kuat. Tauhid yang macam mana? Kata Imam Ghazali, rahimahullah radhiyallahu nafa'ana bihi dan amin. Beliau mengatakan tauhid yang beliau maksud itu, kata beliau, sebetulnya ini intisari ya. Jadi Imam Ghazali itu yang beliau ucapkan itu intisari dari sebuah hadis yang Rasul pesankan, yang Rasul wajangkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu kata Imam Ghazali, kalau di bahasanya di Ihya itu, kau meyakini tauhid yang bisa menjadi dasar modal bagi tawakal itu adalah kamu meyakini bahwa seandainya saja Allah ciptakan seluruh jin, manusia, semua makhluk ini dalam keadaan kondisi yang paling pandai. Paling pandainya makhluk, semuanya. Dalam kondisi yang paling pandainya makhluk. Terus mereka semua kepingin, semuanya, jinnya, manusianya, kepingin memberi manfaat kepada dirimu. Maka kau yakin tidak akan sampai manfaat itu kepadamu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, paling pandainya keadaan mereka, kondisi para jin manusia dalam keadaan kondisi yang paling pandai sekalipun, ingin memudaratkan kamu, memberikan madharat kepada dirimu, maka kau yakin bahwa tidak sampai madharat pada dirimu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. Itu tauhid sebagai modal tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal itu ma indallah awsaku indahu mimma indannas. Apa yang di sisi Allah lebih dia percayai daripada apa yang di sisi makhluk. Itu tawakal. Bukan berarti dia ikhtiar. Mungkin dia ikhtiar tapi dia tidak percaya kepada ikhtiarnya. Dia lebih percaya kepada Allah. Ikhtiar ini dia berikhtiar karena perintah Allah. Allah bilang wabtaghu indallahi rizqa. Jadi ayat yang sebelumnya tadi, carilah di sisi Allah rezeki. Allah bilang suruh cari kan? Carilah. Yang suruh tawakal juga Allah, yang suruh ikhtiar juga Allah. Tidak mungkin perintah ikhtiar itu bertentangan dengan tawakal, karena yang dia yang suruh tawakal kita, dia pula yang suruh kita ikhtiar. Ibaratnya begini. Saya buka sedikit saja rahasia daripada tawakal itu. Di Ihya. Semua ada di, kalau mau tahu ya lihat sendiri nanti berapa episode itu tentang tawakal itu di Ihya. Ya, sampai satu tobuk-tobuknya lah.
sampai tobok ya tentang tawakal. Berapa episode itu? Begini, antara ikhtiar dengan tawakal itu seperti, nggak tahu saya sudah pernah jelaskan apa belum di sini. Contohnya, tawakal itu kan dari kata wakil. Wakil itu, wakal itu adalah wakil, kita mewakilkan, memasrahkan sesuatu kepada seseorang. Itu asal kata tawakal, memasrahkan sesuatu pada seseorang, satu tugas, satu pekerjaan atau satu urusan. Tentu kita namanya manusia itu kan tabiatnya kepingin yang terbaik. Ketika dia punya perkara di pengadilan, dia pasti akan menyewa pengacara yang paling handal, yang sekiranya dia pasrahkan urusan ini bakal dia yakin dia bisa membereskan urusan itu, karena yakin akan kemampuan kepiawaian, kemampuan kehandalan orang ini dan sebagai kepandaian orang ini. Nah, satu kali anggaplah pengacara, ya, kita dalam sedang perkara terus kita serahkan, kita pilih pengacara yang handal, itu sudah yakin dengan kemampuan dia sebagai pengacara. Satu kali si pengacara bilang, besok kamu datang ke kantor saya, kau bawa berkas ini, berkas ini, berkas ini. Sebelum kau ke pengadilan, mampir kau datang ke kantor saya dulu. Ya. Apakah dengan dia datang ke kantornya si pengacara atas siapa yang suruh? Pengacara itu sendiri. Datangnya si orang ini ke kantor pengacara tadi atas perintah dari pengacara itu sendiri. Apakah itu mengurangi kepercayaan si orang ini kepada kehandalan pengacara? Mengurangi tidak? Tidak. Dia yang suruh. Allah suruh kita tawakal, sudah pasrah sama saya. Saya ini hayyun qayyum. Tapi coba kamu cari ikhtiar yang halal. Maka ikhtiar itu tidak boleh mengurangi kepercayaan kepada Allah yang menyuruh kita tawakal. Kita berikhtiar itu hanya untuk melaksanakan perintah Allah, bukan meyakini bahwa ikhtiar saya ini yang mendatangkan. Nah, kalau sudah begitu keliru, bahaya. Bahaya kalau sudah begitu. Itu saja. Lebihnya Allah alam, silakan nanti lihat sendiri tentang tawakal. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa syakhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Walain sa'altahum, dan apabila engkau bertanya ya Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Wasakhara syamsa, dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Sakhara mana cipta? Sakhara menundukkan. Ya. Jika kamu bertanya pada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Wasakhara syamsa wal qamara, dan menundukkan matahari dan bulan. La yaqulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun, lantas bagaimana mereka bisa dibohongi, ditipu dengan keyakinan mereka itu? Itu di ayat 61. Jadi hum itu adalah kufar Makkah. Jadi kalau kau tanya ya Muhammad pada orang kafir Makkah itu, siapa yang mencipta langit bumi, siapa yang menundukkan langit, menundukkan matahari, bulan, mereka akan jawab Allah. Lalu bagaimana mereka itu yufakun, dipalingkan dari kebenaran, atau didustakan ditipu dari kebenaran. Dan ini bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang yang kurang kerjaan dan mengkafiri neraka itu, bahwa seolah-olah ini loh, musyrik Makkah itu juga beriman. Buktinya mereka ketika ditanya, siapa yang mencipta? Mereka jawab, Allah. Maka mereka ini bertauhid menurut
trilogi tauhidnya mereka. Mereka juga bertauhid, tapi tauhid rububiyah saja. Rububiyah ini mengakui bahwa Allah sebagai penguasa. Tapi ketika uluhiyah mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembahnya kepada Lata Uzza. Sampai naudzubillah mereka orang-orang ini yang berkeyakinan akidahnya trilogi tauhid ini, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, berani mengatakan bahwa apa? Orang musyrik seperti ini lebih baik daripada penyembah kuburan, kata dia. Kenapa? Karena menurut mereka si penyembah kuburan ini, kita maksudnya yang orang-orang yang berziarah kubur dan sebagainya, yang sarkub, sarjana kuburan ya, itu dikira ya, kata mereka itu ini cuma bertauhid uluhiyah, tapi rububiyah mereka cacat. Lebih lutung, kata dia, lebih lutung ini. Orang musyrik ini mengakui tauhid rububiyah. Tidak ada tauhid itu bertauhid atau tidak bertauhid. Tidak ada tauhid sepertiga, tauhid 2/3, tauhid 3/3. Tidak ada. Kedua, apa benar Allah mengakui? Keliru kalau dia berarti tidak paham bahasa Quran. Allah selalu mempertanyakan semua ayat yang semisal ini, baik ini di surat Al-Ankabut atau di ayat-ayat yang lain, ya. Di ayat-ayat yang lain ya. Wa yaqulunna Allah. Ya. Surat Al-Ankabut ya. Ayat 61 tadi ini. Terus nanti di surat, nanti akan kita temui lagi di surat Al-Ankabut ayat 63. Itu. Walain saltam man nazzala minas samai ma'an itu. Itu. Lihat pernyataan Allah setelah pernyataan mereka semacam ini, terus apa tanggapan Allah? Apa Allah mengakui pernyataan mereka? Tidak. Allah mempertanyakan, anna yufakun, dari mana mereka itu disimpangkan dari kebenaran. Artinya Allah kan tidak mengakui kebenaran mereka. Kok bisa mengatakan, oh ini lebih lutung mereka bertauhid rububiyah daripada penyembah kuburan yang kata innalillahi wa inna rajiun. Pemahaman macam inilah yang menyebabkan bisa menghalalkan darah sesama muslim. Akidah macam apa? Dan mereka akan selalu ngelak kalau ditanya tentang akidah ini. Oh enggak begitu, enggak begitu. Terus koyo opo kan gitu. Kalau enggak begitu, enggak begitu. Ya silakan elak saja. Itu trilogi tauhid yang mereka ajarkan. Asma wa sifat mereka menelan mentah-mentah, bukan menelan mentah-mentah. Kalau tafwid mereka mengakunya tafwid, tapi tafwid yang aneh, yang tidak dilakukan oleh para salaf. Tapi mereka ngotot mengakui bahwa akidah mereka akidah para salaf. Innalillah. Maka bilang yadullah fawqa aydihim. Allah tetap yadullah, Allah punya tangan walaupun mereka bergerak bukan seperti tangan kita. Apa begitu salaf memahami? Tidak. Para salaf memahami ayat itu yadullah, begitulah Allah berfirman dalam Quran, maknanya kita serahkan kepada Allah. Beda perkataan para salaf dengan perkataan mereka yang mengakui Allah punya yadun, tapi laisa ka aidina. Ajib. Terus mengaku akidah seperti ini. Kata mereka akidah salaf. Innalillahi. Bagaimana kita menjelaskan terjemah yadullah kalau kita tafsir itu Ustaz? Ya tafsir tadi bahwa yadullah bagaimana hakata qala Allah Taala. Amiru ala zahiri. Tanya nih, apa artinya yadullah itu? Hah? Ada yang tanya, apa artinya yadullah itu? Ya kita jawab bahwasanya tentang ayat ini ada dua macam thariqah. Thariqah tafwid itu lebih aslam, lebih selamat. Itu kita amanah kullum min indi Rabbina, kita beriman ini. Kamu beriman ini ayat Quran. Jelaskan mereka beriman. Ya sudah. Maknanya kita serahkan pada Allah. Karena di antara ayat itu ada yang mutasyabihat. Itu. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Menurut sebagian ayat, sebagian ahli Quran berhentinya di situ illallah. Wa rasuluhu fil ilmi itu jumlah baru. Walaupun ada yang menyambung illallah wa rasuluhu fil ilmi. Nah, kalau mengikuti pendapat pertama berarti yang tahu itu cuma Allah. Terus kenapa Allah turunkan ayat semacam ini? Untuk menguji keberimanan kita. Ini loh saya turunkan ayat macam ini. Kalau akalmu tidak sampai, apa kamu tetap beriman sama ayat ini? Apa kamu cuma beriman pada yang sekedar kamu bisa pahami saja? Terus apa makna kafaya ain shad, alif lam mim shad, alif lam mim ra? Hikmahnya Allah menurunkan ayat itu untuk imtihan kepada kita.
Maka kita katakan, kullun min indi rabbina. Amanna kullun min indi rabbina. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman ini ayat Allah, kullun min, semua dari sisi Allah. Dan kita serahkan maknanya kepada Allah. Yaitu yang di Jalalain itu Allah a'lamu bimuradihi. Gitu. Allah lebih tahu maknanya. Itu thariqahnya yang di Jalalain. Beliau tidak bicara masalah itu. Tapi di tafsir-tafsir lain ada pembicaraan masalah itu. Karena menurut makna kedua ya, bahwa rasikhuna fil ilmi juga tahu maknanya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Kalau disambung ayat itu berarti yang tahu makna ayat itu adalah Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Tapi kalau diberhentikan dalam illallah saja berarti hanya Allah yang tahu maknanya. Sedangkan ar-rasikhuna fil ilmi itu mereka cuma berkata kulun min amanna kulun min indi rabbina. Ya kalau ditanya tentang bagaimana nih, ya sudah jelas jawabannya kok. Kamu mau jawaban mana? Salaf mengatakan ini tafwid. Itu dari Allah, jelas kita beriman. Siapa yang tidak beriman ini ayat Allah, sudah mana kita serahkan pada Allah. Itu yang dikatakan salaf. Kalau kamu mau mazhab khalaf, ya sudah. Para ulama banyak mentakwil. Ya dulu pokoknya dia mari-mari pertolongan Allah. Setia dulu ma'al jamaah dan seterusnya. Ini pertolongan Allah akan selalu bersama orang-orang yang sudah suka berkumpul. Kadang yadun itu maknanya kudrat. Seperti wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Surat Az-Zariyat. Ya. Dan langit kami bangun dengan aidin. Masa kita mengartikan tangan-tangan? Ya kan? Ya sama dengan dalam bahasa Indonesia. Pejabat turun tangan. Apa betul nurunkan tangannya? Suruh kurang belajar bahasa. Suruh belajar bahasa. Kurang ngopi. Ngopinya kurang kental. Kurang jauh. Itu ada dua makna. Dalam saya kutip dari Ihya, dalam kitab Adab Tilawatil Quran, tentang makna manfasul Quran birahyi itu dua makna. Pertama, dia sudah punya satu pendapat sebelum Qurannya dia sudah punya satu pendapat. Dia cuma memperalat ayat ini supaya mendukung, dia tafsirkan seolah mendukung pendapat dia. Itu manfasul Quran. Itu makna pertama. Ini saya ringkaskan saja. Kalau mau tahu penjabarannya, lihat di YouTube saya tentang Adab Tilawatil Quran, panjang dan lebar. Makna kedua, manfasul Quran birahyi, itu berarti dia menafsir Quran sekehendak dia tanpa mendalami kaidah-kaidah bahasa dan kaidah-kaidah yang diperlukan untuk memahami Quran. Maka dia akan terjebak birahyi pasti, karena tidak ada dasar ilmu. Atau dia hanya mengandalkan bahasa saja tanpa ada riwayat. Sebab di dalam banyak ayat itu ada kalimat-kalimat yang disebut hadzf, yang itu hanya bisa diketahui dari riwayat. Gimana ayat ini? Terkadang tidak seperti yang kita pahami secara zahirnya. Contoh, kamatsali ghaithin yu'jabal kuffaro nabatu. Al kuffaro di situ apa? Az-zari'un, petani, bukan orang kafir. Maka orang yang cuma menafsirkan Quran cuma bondo. Bahasa Arab sudah gitu, bahasa Arabnya cuma ikut diklat, di pendidikan kilat untuk nahwu sorof. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mau coba langsung nafsirkan Quran, ancor pesena telur. Redaksinya kan begitu. Redaksinya akhirnya kan begitu. Apanya maksudnya? Ya dulu Bapak ini redaksinya kan begitu. Ya memang redaksinya. Ya, tapi kan manfasul Quran itu maknanya, kan yang sampai tanya tadi manfasul Quran birahyi itu maknanya. Orang menafsirkan Quran dengan pendapatnya, maknanya dia sudah punya satu pendapat, dia memperalat ayat atau hadis supaya penafsirannya ikut seolah-olah mendukung pendapat dia. Bukan pendapat dia ikut Quran hadis, tapi Quran yang suruh ikut pendapat dia. Dia belokkan, dia supaya ikut. Itu fasal Quran birahyi. Kedua maknanya tadi itu. Dia tanpa dasar-dasar ilmu yang kuat, bukan hanya bahasa Arab, tidak cukup. Harus ada macam-macam ulumul Quran, ada nasikh mansukh, ada mujmal, mubayyan, mutlak. Ya, ada macam-macam. Ya, mufassal, ada macam-macam daripada belum qiraatnya. Ya. Kemudian
Allah yabsutu rizqa liman yasha. Nutut nahwu apa? Ihya'nya. Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lah. Allah yang menghamparkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hambanya, dan yaqdir, dan membatasi lahu bagi hambanya tadi rezekinya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha Alim, Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ini Allah lah yang membentangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga yaqdir, membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Meluaskan siapa yang Dia kehendaki, membatasi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha tahu akan semua itu. Disebutkan dalam hadis, ada hambaku, kata Allah, yang seandainya saya sehatkan terus, dia akan kufur. Ada hambaku, di antara hambaku yang saya kasih sakit terus, dia akan kufur. Sebaliknya di antara hambaku ada yang aku kesannya aku cukupkan, aku kayakan, dia akan kufur. Sebaliknya ada hambaku yang aku miskinkan, fakirkan, dia akan kufur. Innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altum man nazala minas sama'i ma'an fahiya bil ardi min ba'di mautiha. La yaqulunna Allah. Ini sama seperti itu. Coba lihat redaksi ayat yang mirip macam ini. Semuanya pasti dipungkasi dengan pengingkaran Allah terhadap keyakinan jahiliyah yang seperti ini. Diingkari, bukan dibenarkan sama Allah. Kok malah sama kelompok yang kapeling neraka itu malah dibenarkan. Malah dianggap ini lebih bertauhid dari innalillah. Coba lihat ini ayat ini. Bagaimana Allah pungkasi ayat ini. Dan jika mereka lain saat menazal samai. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan dari langit itu ma'an air, fa'ahya bil ardo, lalu menghidupkan, Allah menghidupkan bi dengan air itu al ardo, bumi, mimba di mauti atau tanah itu, setelah matinya tanah itu, la yaqulunallah, pasti mereka mengatakan Allah lah yang menurunkan air itu. Mereka pasti akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah, alhamdulillah, memang segala puji itu hanya pantas disandangkan milik Allah. Bal aktsarum la yaqilun, tapi kebanyakan mereka tidak berpikir. Allah tidak membenarkan akidahnya itu. Ya, mereka orang yang tidak berpikir. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, dan tidak ada inilah kehidupan dunia ini kecuali lahun wa la'ibun, kecuali sesuatu yang melalaikan dan permainan, kelalaian dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sungguh-sungguh kehidupan. Lau kanu ya'lamun, seandainya saja mereka mengetahui. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Bahkan disinggung di ayat yang lain, surat Luqman. Walain sa'altum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Qul hamdulillah bal aktsarum la ya'lamun. Jika mereka kau tanya pada mereka man khalaqas samawati wal ardi, siapa yang mencipta langit dan bumi, surah Luqman ayat 25. La yaqulunna Allah, pasti mereka akan mengatakan, orang musyrik itu akan mengatakan Allah. Qul alhamdulillah, katakanlah Muhammad, segala puji memang hanya layak bagi Allah. Bal aktsarum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di ayat yang lain lagi, surah Az-Zumar ayat 38, walain sa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang cipta langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapat kalian oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah? Ini pernyataan mereka itu selalu diikuti oleh kecaman Allah tentang akidah mereka. Ini bukan berarti Allah mengakui akidah mereka. Cuma Allah ingin mengungkit, kok kamu itu aneh gitu loh. Kamu mengaku ini yang cipta Allah, tapi kamu nyembah kepada selain Allah. Bukan itu, bukan pembenaran terhadap akidah mereka seperti yang dipahami oleh mengkapeling neraka itu. Ya. Maka in aradani Allah bidurin, kalau Allah menginginkan saya dengan madarat, hal hunna kasyifatu dzurri, apakah Tuhanmu itu bisa menyingkap dari saya kemadharatan? Aw aradani birahmah, atau kalau Allah menghendaki saya rahmat, apakah Tuhan itu bisa menghalangi rahmatnya Allah? Ya. Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka bisa menahan rahmatnya Allah? Qul hasbiyallah, katakanlah cukup bagi saya Allah, wa alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Begitu juga di surat yang lain Az-Zukhruf, walain sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Surah Az-Zukhruf ayat 87, jika kau tanya kepada mereka siapa yang cipta mereka, mereka pasti akan jawab Allah. Lalu fa anna yufakun, Allah pertanyaan Allah bukan karena tidak tahu, karena heran dengan sikap mereka. Fa anna yufakun, kalau kalian tahu itu Allah yang cipta, terus bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran?
Berarti kan yang diucapkan mereka bukanlah kebenaran. Kok Allah masih bilang kalian tuh dipalingkan dari kebenaran. Jadi semua walain saltum, semua ayat yang senada dengan itu tidak ada satupun yang membenarkan akidah para orang-orang musyrik. Bukan sesuatu yang dipahami sama orang yang kurang kerjaan itu, yang kurang ngopi. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidul Fatihah.